Jadi tema pertemuan ke-7 ini adalah web security, dengan tujuan supaya kalian mendapatkan pemahaman gambaran dari serangan-serangan yang umum ada di internet. Jadi materi utamanya adalah jenis serangan dan pencegahannya. Nah, sebelum kita mulai dengan materi jenis serangan dan pencegahannya, ini ada sedikit sisi sejarahnya ya. Kalau kita bicara web adalah salah satu teknologi yang berbasiskan konektivitas internet yang sangat mengubah bagaimana kita hidup dan bagaimana kita berinteraksi satu sama lain. Dan teknologi web ini yang awalnya dengan nama World Wide Web ini sebenarnya yang mengawali dari booming pemanfaatan internet. Karena internet itu sendiri hanyalah sebuah infrastrukturnya, kanal atau jalan rayanya, sedangkan web ini adalah servicesnya, layanannya yang digunakan. Jadi kalau tidak ada web pun penggunaan internet tidak akan seperti itu. Web lah yang mendorong pemanfaatan internet sampai seperti saat ini. Oke ya. Nah, standarnya web yang dikembangkan itu kan pakai protokol HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Dari namanya saja sudah jelas bahwa ini adalah sebuah protokol yang dioptimasi untuk mentransfer teks, bukan mentransfer konten. Saya ulangi, mentransfer teks. Jadi desain awalnya itu adalah untuk mentransfer teks, bukan mentransfer konten digital seperti suara, gambar, video, gitu ya. Namun dalam sejarah perkembangannya, karena multimedia itu memiliki daya tarik yang jauh lebih besar dan didorong dengan ketersediaan infrastruktur, kecepatan bandwidth internet yang makin baik, maka kebutuhan untuk mentransfer dan memindahkan konten selain teks seperti suara, gambar atau segala macam bentuk lain dalam bentuk binary, ya tidak kontennya nanti untuk di render ulang misalnya ke layar seperti flash sempat menjadi fenomena besar ya, itu di dalam tanda kutip diakali supaya bisa dikirimkan melalui HTTP, melalui protokol HTTP. Makanya protokol HTTP sebenarnya juga mengalami evolusi pengembangan supaya bisa mewadahi kebutuhan transfer konten digital tadi. Nah, kita membuka web tentu saja dengan browser. Sekitar 60 atau 55% saat ini browser yang digunakan secara internasional paling populer adalah, ini sedikit konflik sih ya antara berita satu dan lain, tapi saya percaya setidak-tidaknya 40% dan mungkin lebih adalah dari Google Chrome. Lalu diikuti dengan Firefox, diikuti dengan Edge, lalu diikuti dengan pemain-pemain lain, mungkin dari Mac itu ada Safari ya, Safari, Opera, dan banyak browser lain. Sebenarnya browser itu banyak. Nah, si browser ini sebenarnya adalah penjembatan dan dia memahami protokol HTTP. Kalian bisa membuat browser sendiri, kalian bisa coding sendiri pakai bahasa yang kalian inginkan. Nah, bahkan banyak yang sifatnya sudah open source, termasuk Google Chrome itu kan berbasis pada project Chromium. Jadi ada browser Chrome juga, bukan Google Chrome ya, hanya browser Chrome saja. Nah, ini yang sifatnya open source dan bisa dikembangkan, diperbaiki, disempurnakan dan seterusnya. Oke, nah sejarah dari browser ini sebenarnya awal-awalnya dulu bukan si Google Chrome. Kalian masih ingat dulu tuh sempat ramainya itu adalah Internet Explorer. Semuanya Internet Explorer ya. Tapi sebelum Internet Explorer sebenarnya ada Netscape Navigator. Jadi Netscape Navigator ini salah satu browser yang paling awal. Dulunya juga masih banyak browser text oriented karena gambarnya memang banyak yang tidak ada gambar, kontennya banyak yang teks saja. Oke, jadi pada intinya sekarang kita layanan-layanan kita berjalan di atas web. Ya, bahkan untuk application yang kita gunakan di perangkat mobile itu seperti di Android atau di iOS itu menggunakan web services yang
buntut-buntutnya menggunakan HTTP juga. Jadi protokol yang dipakai sama aja HTTP. Nah, si HTTP ini bekerja dengan model struktur klien dan server. Ya. Di sisi klien, disebut web servernya ya. Sorry, di sisi server, disebut web servernya itu dia bisa menjalankan si HTTP server ini, katakanlah Apache server atau Nginx server atau Java Tomcat atau yang lain, itu bisa dijalankan dengan banyak format, banyak pilihan. Ini secara teknis saya tidak akan bahas karena bukan mata kuliah khusus untuk pemrograman web ya, ada CGI, Servlet, JavaScript dan seterusnya. Dan yang paling di sisi kliennya nanti ya itu bisa multi browser. Yang penting browsernya itu memahami protokol yang sama. Inilah sebabnya kalau kita lagi ngembangin sebuah aplikasi berbasis web itu kadang harus di-testing di berbagai browser. Karena browser satu dan yang lain ada sedikit perbedaan cara mereka melakukan parsing datanya. Oke. Nah, karena si web ini bekerja dari sisi server dan sisi klien, maka kita bisa melihat dari sudut pandang keamanan ada beberapa asumsi. Kita mulai dari asumsi sisi pengguna dulu. Kita sebagai pengguna berasumsi. Ini kuncinya dulu di sini adalah asumsi. Belum tentu benar, tapi inilah harapan kita dan inilah asumsi kita. Bahwa server dikendalikan dari organisasi yang benar-benar sah. Jadi kalau kita lihat sebuah halaman, tulisnya adalah Internet Banking BNI, ya kita mengasumsikan ini adalah website yang dimiliki oleh organisasi yang namanya Bank BNI. Gitu. Ya. Kita asumsi sebagai user selalu seperti itu. Oke. Nah, dokumen yang ditampilkan atau yang diberikan dari si penyedia, itu kita mengasumsikan adalah bersih. Tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada virus, tidak ada Trojan horse, dan yang lainnya. Oke. Server juga tidak mendistribusikan informasi kita mengenai apa aktivitas kita kepada pihak lain. Termasuk membocorkan data-data kita. Gitu ya, karena kita menganggap itu adalah privacy punya kita. Sayangnya dari 3 asumsi besar ini dan masih banyak asumsi yang lain, kenyataannya banyak loh yang asumsi-asumsinya salah. Nah, untuk yang pertama, server dikendalikan oleh organisasi yang mengakui memiliki server tersebut. Itu sebenarnya kita nanti pakai teknologi digital certificate. Yang notabene kalau kita nanti mengakses sebuah halaman web yang menggunakan digital certificate yang sudah expire, itu browser kita teriak, kasih peringatan. Gitu ya. Ini penyakit yang pertama ini sudah lebih sedikit jumlahnya. Karena kita sudah menggunakan digital certificate. Dan browser-browser baru semua mendukung dan memaksa penggunaan digital certificate. Khususnya kalau websitenya menggunakan protokol HTTPS. Bukan HTTP biasa. Tapi masih ada saja ya website dengan HTTP biasa dan tanpa digital certificate, sehingga kita juga tidak bisa yakin 100%. Oke, berikutnya dokumen yang ditampilkan bebas dari virus. Harapannya begitu. Biasanya kalau kita sudah yakin dengan kebenaran dari sebuah website, digital certificate-nya benar, browser kita tidak nangis gitu ya, nangis dan tanda hal, maksudnya kasih peringatan, itu biasanya oke-oke aja, tapi nggak selalu. Yang ketiga, ini yang sebenarnya masih menjadi permasalahan besar. Kenyataannya adalah pemilik-pemilik website itu, pemilik-pemilik layanan itu tidak puas hanya dengan mendapatkan pemasukan dari iklan. Itu pun kalau dia beriklan. Atau dari subscription. Mereka akan menyelipkan salah satu pernyataan di dalam end user license agreement-nya bahwa mereka berhak untuk menggunakan data-data kita. Data-datanya memang bukan misalnya maksudnya membocorkan nomor kartu kredit atau begitu atau yang lainnya, tidak seperti itu, tapi data-data yang sifatnya aktivitas kita. Sehingga masuk ke dalam engine machine learning-nya dia, untuk nanti masuk ke big data-nya, untuk nanti urusannya apa? Mengetahui kondisi pasar. Dan ini yang terjadi. Gitu.
Dan ini yang masih sulit, apalagi kita di negara yang masih belum memiliki aturan hukum yang jelas terkait privacy. Kalau misalnya privacy kita bocor gitu ya, oleh sebuah organisasi digital yang menyediakan layanan digital di Indonesia, apakah kita bisa menuntut gitu. Nah, masih abu-abu masalah sisi hukumnya. Tapi kita tidak akan bahas dari situ terlalu mendalam ya. Berikutnya, dari sisi si servernya. Dari sisi servernya itu si penyedia jasanya atau kadang disebut juga webmasternya. Si webmaster berasumsi bahwa pengguna tidak beritikat merusak server. Ya, normalnya 95%, 99% tidak ada itikat itu. Tapi selalu ada 1%-nya yang akan berusaha mencari lebih atau mau mengganggu. Asumsi besar yang kedua adalah pengguna hanya mengakses dokumen yang diizinkan diakses. Berarti si user tidak mencoba-coba masuk direktori yang memang tidak boleh, bukan haknya dia. Ini istilahnya yang disebut direktori traversal. Padahal kenyataannya banyak sekali user-user yang mau coba-coba aja cari, gitu kan. Kamu sudah menyediakan layanan ininya, kalau kamu sendiri yang nggak melindunginya dengan baik, ya jangan salahkan saya kalau saya ketemu, gitu kan. Nah, ini bahkan kalau kalian mau cari cara-cara searching-nya menggunakan search engine cukup banyak. Lalu identitas penggunanya adalah benar. Si webmaster berharap bahwa kamu login dengan username A, password A, ketemu, cocok, maka saya yakin kamu adalah A. Gitu. Saya tidak mengira bahwa itu adalah joki, si B atau si C. Nah, inilah asumsi-asumsi positif yang ada pada sisi klien maupun sisi server, si pengguna maupun webmaster. Yang saya minta kalau kita sedang membicarakan masalah keamanan adalah selalu skeptis. Jadi ada sisi, kalau ngomong dari sisi psikologi ya, psikologi kalau kita mau bicara keamanan itu kita harus selalu berpikir secara jeleknya dulu gitu. Mikirinnya jeleknya aja dulu. Mikirinnya adalah ya umumnya sih enggak, tapi bisa saja sih orang melakukan itu. Dan kalau orang melakukan itu saya harus ngapain gitu. Ya. Ada lagi asumsi dua belah pihak bahwa jaringan komputer bebas dari penyadapan pihak ketiga. Kedua-duanya berasumsi itu, tapi pada kenyataannya tidak selalu. Kalau informasi yang disampaikan dari server ke pengguna dan sebaliknya terjamin tidak dimodifikasi pihak ketiga. Padahal kalau kita serangan man in the middle, ya bisa saja kita ubah-ubah, kita acak-acak gitu kan. Lalu asumsi-asumsi di atas bisa dilanggar sehingga mengakibatkan adanya masalah keamanan. Itulah kuncinya sebenarnya. Bahwa asumsi baik kita itu ya hanya sebatas asumsi. Kita harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin keamanan kita. Itu sama seperti kita bilang, saya biarkan saja pintu gerbang saya itu tidak digembok pada malam hari, kemudian saya pergi tidur. Karena saya berasumsi bahwa orang-orang itu melihat ini adalah pagar pintu rumah orang. Tidak boleh loh masuk ke pintu rumah orang, mencuri barang, melewati pagar rumah orang, mengambil barang. Itu kan asumsi, itu kan harapan. Tapi kita tetap kenyataannya kan menggembok. Jadi di sini kita bicara pentingnya keamanan sistem yang memanfaatkan web. Oke, yang memanfaatkan internet sebenarnya banyak. Web itu hanya salah satunya ya, HTTP salah satunya, HTTP, HTTPS. Ada mail, ada layanan FTP, ada layanan ratusan layanan lain ya. Jadi sebenarnya tidak terpisahkan juga sih kalau kita bicara hanya keamanan sistem web, itu hanya subset. Nanti nyambung-nyambungnya juga keamanan jaringan secara keseluruhan. Gitu. Jadi si web ini hanya salah satu aplikasi karena dia mudah diakses dengan menggunakan hypertext. Oke, jadi kenyataannya sekarang kita punya banyak sekali layanan yang semuanya berbasiskan jaringan internet, gitu. Tetapi sebenarnya tidak selalu setiap layanan harus berbasiskan jaringan internet. Misalnya kalian punya sistem informasi di kantor kalian yang memanfaatkan jaringan intranet pun masih bisa. Oh, berarti lebih aman dong, Pak. Dari satu sisi mungkin lebih aman dari serangan luar kalau tidak terhubung ke internetnya. Tetapi tetap harus hati-hati karena kenyataannya banyak organisasi terlalu fokus pada keamanan dari serangan eksternal sehingga melupakan keamanan dari sisi internal. Malah kebocoran datanya terjadi karena karyawannya sendiri.
atau mungkin penyusup. Oke, jadi karena arsitektur sistem web ini ada klien dan server, maka permasalahannya sedikit berbeda. Ini sedikit berulang ya. Oke, kita bicara sedikit dari sisi tanggung jawab ya. Di sini kalau di PowerPoint ini dinyatakan keamanan server World Wide Web merupakan tanggung jawab administrator jaringan. Nah, ini saya sendiri akan sedikit meluruskan. Serangan-serangan pada umumnya mayoritas itu memang terjadi melalui celah-celah keamanan jaringan. Tapi tidak selalu itu. Ya, tidak selalu itu. Kenyataannya misalnya kalau si server webnya itu sendiri ternyata secara by design dan saat dibuat itu memiliki celah keamanan, misalnya katakanlah si programmernya membuat sebuah folder yang kemudian dapat diakses, sebuah halaman yang kemudian dapat diakses tanpa login. Artinya by design itu ada cacat gitu ya. Nah, itu bukan tanggung jawab administrator jaringan. Yang harus mengetahui itu adalah si webmasternya. Dia yang harus melakukan testingnya. Kenapa? Karena administrator jaringan akan fokus pada keamanan dari sisi kaitannya dengan jaringan. Jadi bukan berarti ini salah, tapi saya memperbaiki pernyataannya bahwa sebenarnya tanggung jawab ya dua-duanya. Tidak hanya dari sisi jaringan, tapi webmasternya juga. Juga termasuk sebenarnya kalau kita mau meluaskan adalah sisi manajerial. Tapi itu lebih orang-orang manajerial menganggap bukan bagian saya. Padahal sebenarnya ya kalau kita nanti bicara tentang kematangan sebuah sistem informasi dalam organisasi, itu nanti ada standarnya COBIT namanya. Itu kita akan bicara banyak aspek. Dan banyak dari situ kita akan lihat ternyata, wow, tidak hanya urusan keamanan itu ngomongin si admin jaringannya atau si webmasternya. Lah, yang ngebuat kebijakan siapa? Gitu kan? Pasti sisi manajerial. Kalau dari sisi manajerial tidak ada kebijakan yang bagus, ya keturun ke bawahnya secara teknis tidak akan bagus. Oke, dari cara kerjanya sendiri, kalau kita bicara web, pasti HTTP pasti nanti ada GET, ada POST, ada PUT. Itu 3 yang utama. GET ngambil, push ngirim data gitu ya. POST juga bisa sih ngirim data. Bisa juga POST-nya kalau modelnya adalah diselipkan, kalau kalian belajar pemrograman web yang dulu, saya yakin kalian udah ngambil ya, harusnya di semester ini udah ngambil sih. Sebelum masuk semester belajar keamanan komputer harusnya udah belajar pemrograman web. Kan pasti ada inget tuh ya di HTML-nya pakai metodenya get atau post untuk ngambil datanya. Yang satu ngambil di URL, yang satu di body-nya. Nah, di kedua service layanan, di mau get, mau post, mau apapun itu sebenarnya ada potensi lubang keamanan. Nah, misalnya nih pengambilan berkas dengan perintah GET, sementara mekanisme eksekusi perintah dilakukan dengan ini yang disebut dengan Common Gateway Interface (CGI). Bisa juga server side include, ini agak jarang SSI. Active Server Page itu kalau kalian pakai halaman-halaman ASP atau BAS. Ada juga yang model PHP yang paling populer sekarang, atau pakai servlet. Itu udah kurang populer sekarang sih ya. Jadi yang mayoritas paling banyak sih sekarang adalah si PHP dan ASP-nya. Lalu ada potensi lubang keamanan di situ. Oke, kita lihat lubang keamanan yang ada itu bisa dimanfaatkan oleh si orang jahat dengan apa sih? Maksudnya apa efeknya sih? Pasti kalian pernah dengar istilah deface. D itu maksudnya di sini dalam bahasa Latin D mengubah, face wajah, mengubah wajah, deface. Isi webnya berubah. Ya, mungkin salah satu yang populer di Indonesia adalah apa ya dulu? Pemilu tahun berapa itu yang halaman webnya si KPU menjadi partai jeruk, partai apel, partai dan seterusnya gitu ya. Itu deface, meskipun data back-end-nya tidak berubah. Lalu informasi yang harusnya rahasia, misalnya laporan keuangan, strategi perusahaan, atau hasil riset dan seterusnya, ternyata disadap.
gitu. Ini bisa dari sisi jaringan, bisa juga dari sisi sistem admin yang salah mengatur hak akses. Bisa juga kombinasi keduanya. Bisa juga cacat dalam pengembangan aplikasinya. Jadi banyak penyebabnya. Dan kalau kita bicara nanti infrastruktur besar sudah pakai database, bisa juga bocornya bukan melalui sisi aplikasi, bocornya langsung di database servernya. Jadi kalau kita bicara keamanan, nggak bisa tuh melimpahkan satu kesalahan tunggal pada satu unit gitu. Wah, kalau server berhasil di-face yang dimarahin si admin jaringannya terus. Ya nggak juga. Bisa jadi itu adalah cacat dari pengembangan aplikasinya. Tapi dalam dunia nyata kan kita mengenal istilah kambing hitam, gitu kan? Jadi ya di organisasi manapun selalu ada budaya seperti itu. Oke ya, lalu bentuk serangan yang lain apa? Oh, disadap, datanya disadap, bisa dicuri. Tuh. Atau yang lebih umum lagi sekarang ini adalah serangan denial of service, DOS. Atau yang lebih besarnya distributed denial of service. Gitu. Nah, distributed denial of service ini yang paling bikin pusing sebenarnya. Dari sisi frekuensi ya, itu yang bikin pusing. Kenapa? Karena mitigasinya tidak mudah. Nanti saya akan cerita. Termasuk ke server e-learning di Budi Luhur juga pernah diserang di DOS. Mau server e-learning Budi Luhur, mau server Budi Luhur asli yang utamanya, mau halaman webnya pemerintahan, itu selalu ada serangan DDoS-nya. Dan itu pengamanannya yang biasanya yang lebih susah ketimbang pengamanan untuk katakanlah SQL injection gitu ya, yang mencoba menggunakan celah SQL injection. Harusnya kalau sekarang ini sih masih ada serangan SQL injection di sebuah website yang relatif baru dibuat 5 tahun terakhir sih, itu berarti benar-benar programmernya tidak profesional lah kalau masih bisa diserang SQL injection. Oke. Contoh serangan yang lain. Ini mengubah halaman web, mengganti halaman muka, ini device lah ya. Terus data dijebol, Departemen Luar Negeri, jangankan Indonesia, orang Pentagon saja bisa jebol gitu kan. Nah, jadi solusinya bagaimana? Kalau kita bicara solusinya ada banyak, tergantung mau diamankannya dari sisi mananya. Ya, kita harus amankan dari semua sisi. Berarti semuanya harus digunakan. Dengan catatan, setiap kali kalian membuat keamanannya lebih bagus, kalian harus menyiapkan dana. Itu kunci yang utama. Yang kedua, ada orang yang kompetennya yang untuk implementasi dan controlling. Yang ketiga adalah kehilangan kenyamanan. Dari berbagai level. Pasti ada. Kalau meningkatkan keamanan, pasti ada bagian yang kehilangan kenyamanan. Nah, ini yang dari sisi pembatasan hak akses. Misalnya, wah ternyata website kita sering diserang dari IP-IP yang berasal dari contoh Afrika gitu, atau Timur Tengah, atau dari Eropa. Ya udah, kita batasin IP-IP yang bisa mengakses. Lalu kita tegaskan pemanfaatan user ID, autentikasinya ya, user ID dan passwordnya, dan menggunakan mekanisme kriptografi. Jadi HTTPS sekarang, protokol HTTPS itu sudah menjadi standar yang sudah bisa disebut minimum lah ya, untuk membuat dan memberikan layanan web di internet. Kalau website kalian tidak HTTPS, ya itu sudah lampu oranye itu ya. Jadi ini tergantung di servernya dia pakai teknologi apa, nanti implementasinya sedikit berbeda-beda, dan tentu saja aplikasinya, apalagi kalau custom made, itu akan berbeda-beda. Nah, ada lagi potensi lubang keamanan di sisi server. User masang script mengirim data password kepada pengunjung yang mengeksekusi script tersebut. Ini kalau ada yang bisa mengakses ke folder di sisi servernya ya. Jadi mereka menyisipkan script. Daripada mereka merusak, mereka lebih baik mencuri informasi. Mereka ini adalah para hackernya. Lebih menguntungkan.
Bisa juga ini misalnya ini untuk menyerang, CPU time meningkat, beban tinggi. Ini melalui guestbook diisikan link halaman pornografi. Ini lebih kepada bukan serangan jaringan kalau ini ya, tapi ini lebih kepada moderation of content. Nah, ini webmaster, kerjaannya webmaster harusnya. Bisa dibantu dengan membuat atau mengembangkan aplikasinya, melakukan filtering. Gitu. Lalu teks dikirim dengan karakter tertentu, bisa kata kunci. Ini yang disebut dengan salah satunya adalah SQL injection, pakai karakter-karakter untuk perintah SQL disisipin. Nah, bisa juga ini yang si server adminnya yang harus salah konfigurasi misalnya. Usernya dijalankan dengan user root, terus penyerang dapat hak akses root, dapat hak akses HTTPD, ya bisa dengan ngacak-ngacak seluruh isi servernya. Jadi service HTTPD-nya tidak boleh, HTTPD ini itunya web servernya ya, tidak boleh pakai user root, tidak boleh user yang utama. Kalau kalian pakai Apache itu saat ini ada yang bilang nomor 2, ada yang bilang nomor 1, tapi kemungkinan sekarang sudah di nomor 2 dari sisi penggunaan. Dan nomor satunya adalah Nginx ya. Kalau Apache itu dia sifatnya modular dan dia bisa salah satu untuk pengamanannya menggunakan file htaccess. Jadi diatur dengan htaccess. Kalau kalian pakai XAMPP saat belajar pemrograman web, pasti kalian tahu bahwa ada PHP-nya, ada Apache-nya, ada MySQL-nya, ya, dipaketin jadi satu. Dan itu pakai engine Apache Web Server namanya. Dan kalau di Apache Web Server dia pakai htaccess. Nah, ini contohnya. Jadi izinkan user yang boleh apa? Yang authentication user file-nya, ini nama file yang berisi authentication usernya, dan ini grupnya. Lalu ini bilang limit get, require user tamu, berarti user tamu yang bisa akses, yang lain tidak bisa. Nah, dalam contoh di atas, akses directory dibutuhkan user ID tamu dan password yang sama dengan entry user ID Budi di berkas maksudnya file ya, file/home/budi.pasme. Ini di Linux ya. Jadi kalau kita mau bicara keamanan sistem, itu keamanan sistem kan pasti terkait sama data center. Data center itu pakai sistem operasinya apa? Linux. Hanya sedikit yang akan menggunakan Microsoft Windows Server. Ada, tapi tidak banyak. Hanya sedikit saat ini. Jadi kalau kita mau menseriuskan ngomong masalah security keamanan, kalian tidak bisa lari dari pemahaman Linux. Nah, jadi saran saya adalah silahkan kalian mencoba menggunakan Linux. Coba-coba saja. Linux yang cukup mudah digunakan untuk pemula, Linux Mint. Linux Mint cukup oke. Kalau mau sedikit yang lebih berat, Ubuntu. Mint itu sebenarnya turunan dari Ubuntu juga. Mau lebih berat lagi bisa Red Hat, gitu. Tapi kalau kita bicara nanti di server-server, mayoritas 90% Linux. Mohon maaf, pecinta Windows. Tapi saya termasuk pecinta Windows untuk sisi user workstation ya. Di sisi user workstation, saya harus akui bahwa Linux belum siap untuk user biasa sepenuhnya, dan user biasa juga belum siap dengan Linux. Dua-duanya belum siap. Jadi Windows lah tetap untuk di workstation. Tapi untuk di server, saya berbagi cerita saja bahwa menggunakan Windows Server untuk server itu melelahkan. Secara jangka panjang ya, melelahkan. Lebih rentan dari sisi keamanannya. Jadi lebih baik Linux saja. Oke, ini contoh yang membuat passwordnya pakai program htappswd. Oke, salah satu cara meningkatkan keamanan server menggunakan enkripsi. Dan ini yang dibilang ada gabungan antara HTTP dengan SSL, Secure Socket Layer, yang beberapa minggu lalu teman kalian juga tanya itu. Jadi yang bagus adalah SSL versi 1.3 sekarang, setidak-tidaknya. Dan itu yang kita kenal sebagai HTTPS.
Ya. Oke, penggunaan SSL memiliki masalah yang bergantung pada lokasi dan hukum. Pemerintah melarang ekspor teknologi enkripsi. Ada saatnya sih di Amerika dia melarang itu, tapi sekarang sudah tidak seperti itu. Ada patennya, saya lupa ini paten kayaknya sudah habis deh kayaknya. Paten RSA ini di SSL. Sifatnya sudah publik. Oke, ini contoh misalnya dahulu implementasi SSL ERIC yang tidak dapat digunakan di Amerika Utara karena melanggar paten RSA dan RC4. Nah, kalau kita udah bicara paten ini kita udah ngomonginnya masalah hak cipta ya. Ya memang di satu sisi ada paten itu mendorong inovasi, di sisi lain ada paten itu juga menghambat implementasi. Nah, di mana titik tengahnya? Gitu. Ya kita mungkin sempat mendengar tahun kemarin masalah paten vaksin ya, tapi ya negara-negara maju tidak akan mau lepaskan paten vaksinnya. Patennya punya mereka tetap. Produksi dari mereka gitu. Oke. Nah, sebelum melakukan serangan biasanya adalah si penyerang, si cracker itu mencari tahu tentang web server yang ingin ditargetkan. Dia bisa menyerang menggunakan modelnya sih sebenarnya dia cari dulu informasinya. Ini di servernya di mana gitu ya. Didaftarkan di domain atas nama siapa. Itu sih informasi-informasi dasar yang bisa dicari dengan mudah. Kemudian dia mungkin akan mencoba melakukan scanning port. Misalnya, oh saya tahu IP publiknya sekian, terus saya akan coba scanning portnya. Portnya ini mana yang kebuka, mana yang ketutup, mana yang dilindungi dengan firewall, mana yang tidak, dan seterusnya. Gitu. Ini memang perlu pakai Linux. Dan kalau kalian mau belajar, saya sarankan kalian pakai Kali Linux. Sebenarnya mau pakai Linux apapun saja bisa, tapi yang Kali Linux itu sudah sepaket dan sudah dioptimasi untuk melakukan penetration testing. Testing penyerangan ya, penyerangan keamanan. Jadi tool-toolnya sudah diinstalin by default. Bukan berarti semuanya versi GUI, hanya minim sekali malah yang versi GUI kalian harus bermain dengan script, dengan perintah konsol. Oke, ini Command Gateway Interface ini adalah salah satu mekanisme menghubungkan si web servernya, si engine Apache-nya dengan software yang lain. Sehingga interaktif antara user dan web servernya bisa terjadi. Nah, ini CGI ini sih, kalau saya pribadi sih tidak menemukan lubang keamanan yang berarti sih ya di pengalaman di lapangan ya. Biasanya masalah-masalah keamanan yang terjadi itu lebih ke arah penyakit jaringan atau ke arah kesalahan desain atau kecacat dari si aplikasinya ya. Tapi kalau salah konfigurasi sih memang bisa mengakibatkan adanya bocor. Ada bukan bocor loh, potensi lubang keamanan. Oke, ini nanti dibaca CGI Guestbook. Kayaknya kalau serangan CGI Guestbook menurut saya sih sudah, kalau masih bisa dilakukan CGI Guestbook serangan seperti ini itu berarti webmasternya udah out of date, ini jenis serangan lama gitu ya. Yang lebih mungkin sekarang ya serangan-serangan yang tadi saya bilang adalah rootkit, serangan rootkit atau serangan denial of service. Nah, denial of service itu yang cukup merepotkan. Oke. Keamanan klien. Oke, yang tadi sisi server sekarang banyak yang lebih banyak karena server, sekarang ke sisi klien. Kalau klien gimana? Klien biasanya kita berkaitan dengan kita nggak mau data kita bocor, privacy kita, dan kita nggak mau dapat virus ya. Masalahnya adalah masalah privacy ini repot. Ya. Kalau kalian buka website-website, kalian biasa sering dihadapkan pada sebuah tulisan. Website ini menggunakan cookie. Dengan menggunakan website ini, maka Anda menyetujui penggunaan cookie dan risiko yang bisa muncul karena penggunaan teknologi cookie ini. Kurang lebih begitu ya. Muncul. Khususnya kalau kalian mengakses website luar. Gitu. Kalau hanya website dalam, lokal, dan dari pengguna luarnya tidak banyak, biasanya nggak muncul tuh. Kenapa? Karena ada
saya lupa undang-undangnya dia, bukan undang-undang sih, aturan ya, aturan di Amerika atau di Eropa saya lupa, atau mungkin di keduanya yang menyatakan bahwa si penyedia layanan harus memberitahukan kepada user. Jadi ini dari sudut pandang hukum bahwa ada potensi ya, bahwa ada potensi celah keamanan. Jadi sebenarnya tulisan Anda menyetujui menggunakan cookie itu sebenarnya adalah memberitahukan kepada kalian, kamu setuju ya kita pakai teknologi cookie. Dia nggak akan menggunakan bahasa bahwa ini ada potensi celah keamanan, tapi ya berdasarkan aturan sudah memenuhi. Saya sudah kasihkan peringatan, terserah user itu ngerti atau enggak cookie-nya. Yang mau baca itu anak SD 3 tahun, anak SD 7 tahun, atau user ibu-ibu biasa, atau seorang pengguna kawakan gitu yang memang mengerti cookie itu maksudnya seperti apa. Kalau cookie itu kan intinya sedikit informasi dari aktivitas kita di website itu disimpan dalam bentuk file sebenarnya yang dititipkan di browser kita. Ya, itu termasuk misalnya autentikasi login. Jadi digital print dari autentikasi login. Saya kasih contoh paling mudah deh, gini. Kalian login ke Facebook. Saat login kan ditanyain username password ya. Sesudah kalian login, itu kalian menggunakan browsing, lalu kalian tutup browsernya. Kalian buka lagi di browser yang sama, tidak perlu login lagi kan? Karena dia baca dari cookie catatan terakhir. Ini ada cookie terakhir nih, username dan passwordnya ini. Meskipun tidak tertulis lagi persis username dan passwordnya, tapi hasil kombinasi dari keduanya menciptakan sebuah cookie yang unik, yang bisa dilaporkan ke server Facebook. Hey server Facebook, saya browser ini, saya punya cookie-nya ini, tinggal dicocokin di sana. Oh ya, ada, ini langsung kebuka halamannya. Dan itu celah keamanan. Celah keamanannya bukan karena cookie-nya dicuri di server. Sebaliknya, cookie itu kan disimpannya di browser kita. Sehingga kalau ada pihak ketiga, program yang berjalan di latar belakang tidak kita ketahui, membaca file cookie kita, lalu dikirim, diekspor ke luar, itu tanpa kita ketahui, maka dia bisa mengakses halaman Facebook kita. Dan itu sangat mudah. Jadi di sini sebenarnya ini adalah celah keamanan yang munculnya di sisi klien, bukan di sisi user. Di sisi server, di sisi kliennya kalau bicara cookie ya. Oke, ada juga situs web yang mengirimkan script yang melakukan interogasi terhadap server kita melalui browser yang mengirimkan informasi ini ke server. Bayangkan di dalam komputer terdapat data sifat rahasia ya. Ini biasanya sih sekarang browser sekarang sih semuanya nanya ya. Izinkan atau tidak? Izinkan atau tidak? Boleh mengakses kamera atau tidak? Boleh mengakses lokasi atau tidak? Yang kadang-kadang membuat kita sebel kalau kita tidak kasih izinnya, maka dia bilang kamu tidak boleh pakai. Nah, itu permasalahan klasik antara privacy sama si penyedia layanan yang mau minta data kalian. Penyisipan Trojan Horse, penyisipan malware. Penyerangan dilakukan dengan menyisipkan worm ke sebuah halaman situs. Klien bisa dikendalikan dari jarak jauh. Ini jadi ceritanya gini, si servernya yang rentan, terus dimasukin oleh si hackernya, lalu dia nitipin kodenya dia. Jadi semua pengunjung ke server itu mendapatkan worm-nya. Supaya nanti si klien-klien yang mengakses bisa banyak sih, bisa dikontrol, bisa dijadikan zombie untuk serangan DDoS, dan yang lainnya. Bahkan pencurian data.